Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini masih bersama Bapak. Nama Bapak Triwibowo. Bapak mengajar kelas 6. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, di sini Bapak juga ingin mengingatkan kembali bahwa anak-anak di rumah harus mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker jika ingin keluar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia, menggali informasi penting dari teks sejarah tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan PPKN, menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di sana. Di sana ada gambar apa, anak-anak? Iya, gambar terjadinya pertempuran. Nah, pertempuran yang terjadi saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju ke pegunungan daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menggali informasi penting tentang teks tadi. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus membuat peta konsep pertanyaan. Seperti apa peta konsep pertanyaan itu? Perhatikan anak-anak, ya. Ini adalah peta konsep pertanyaan yang harus kalian buat untuk menggali informasi dalam sebuah teks. Yang pertama ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan yang terakhir di mana. Nah, untuk apa pertanyaan dalam teks tadi? Apa yang dimaksud dengan Bandung Lautan Api? Nah, kita jawab. Jawabannya adalah peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung. Lalu mengapa
pertanyaannya, mengapa penduduk Bandung membakar rumah mereka? Nah, jawabannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa yang berhasil meledakkan gudang amunisi? Nah, jawabannya adalah Muhammad Toha. Pertanyaan berikut, bagaimana? Nah, pertanyaan dalam teks tersebut yaitu bagaimana cara penduduk Bandung agar tentara sekutu dan Nica tidak menjadikan rumah atau kota Bandung sebagai markas mereka? Jawabannya dengan membakar rumah mereka. Selanjutnya, kapan terjadinya Bandung Lautan Api? Yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Yang terakhir, di mana? Nah, pertanyaannya, di mana pertempuran paling besar terjadi? Ya, di Desa Dayuh Kolot. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan atau menggali informasi dalam sebuah teks bacaan? Baik anak-anak, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini Bapak akan kembali lagi. Kembali lagi dengan Bapak Bowo di sini. Kita lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, yang dilakukan oleh Muhammad Toha dan penduduk Bandung yang lain adalah sikap rela berkorban. Salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan, kita perlu rela berkorban. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam kerjasama. Jadi, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kerjasama, rela berkorban, dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, sikap pantang menyerah ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini akan Bapak contohkan beberapa contoh penerapan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan anak-anak, ada gambar apa di sana? Ya, gambar seorang anak sedang membaca. Nah, membaca merupakan salah satu kegiatan belajar. Jadi, sikap yang pertama yaitu giat belajar. Jadi, anak-anak di rumah agar selalu giat belajar. Jika kalian ingin memiliki atau mencapai hasil yang maksimal, kalian harus giat belajar. Nah, contoh berikutnya. Ya, perhatikan gambar di situ. Ada gambar apa, anak-anak? Ya, gambar sedang belajar bersama. Jadi, contoh sikap yang kedua yaitu meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Jadi anak-anak, jika anak-anak di rumah mengalami kesulitan dalam belajar, silahkan bertanya dengan teman atau orang tua. Bisa juga bertanya kepada guru supaya kalian paham.
contoh sikap yang ketiga yaitu membela kebenaran. Nah, anak-anak di rumah juga harus berani membela kebenaran, di mana mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Anak-anak di rumah harus berkata jujur, membiasakan diri untuk bersifat jujur. Sikap yang ketiga yaitu memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Anak-anak tidak usah minder jika memiliki kekurangan, tapi teruslah memperbaiki diri agar apa yang menjadi kekurangan kita bisa menjadi kelebihan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh sikap menerapkan nilai rela berkorban. Selanjutnya, Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya anak-anak, masih bersama Bapak Bowo di sini. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Nah, tadi anak-anak sudah belajar cara menggali informasi penting pada sebuah teks bacaan. Kalian juga sudah belajar bagaimana cara menerapkan nilai-nilai pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar cara untuk menggali informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa? Apa ini berhubungan dengan peristiwa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu mengapa? Nah, berhubungan dengan alasan seperti yang tadi sudah Bapak contohkan. Mengapa rakyat Bandung membakar rumah mereka? Nah, itu adalah untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga yang harus kalian buat, yaitu siapa? Biasanya siapa ini berhubungan dengan orang. Jadi tentu jawabannya adalah nama seseorang. Pertanyaan berikut yaitu bagaimana? Nah, bagaimana ini berhubungan dengan cara. Jadi nanti anak-anak buat beberapa pertanyaan itu. Selanjutnya yaitu kapan. Kapan ini berhubungan dengan waktu. Waktu terjadinya suatu peristiwa. Berikutnya yaitu di mana. Di mana ini berhubungan dengan tempat ya anak-anak. Jadi jika anak-anak membuat pertanyaan di mana, berarti informasi yang ingin kita gali dari sebuah teks tersebut adalah tempat. Nah, selanjutnya contoh dalam penerapan nilai persatuan dan kesatuan yang sudah kita pelajari. Apa tadi anak-anak? Ada yang ingat? Iya, yang pertama yaitu giat belajar. Yang kedua, ada ingat? Iya, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Apalagi saat ini anak-anak kita kan belajar di rumah, di mana kita belum diperkenankan untuk belajar di sekolah. Jadi anak-anak jangan malu bertanya. Kalau anak-anak malu bertanya,
nanti kalian tidak paham akan pelajaran yang diberikan. Akibatnya prestasi kalian menurun. Jadi jangan malu bertanya. Yang ketiga apa tadi anak-anak? Ya, membela kebenaran. Jadi jangan takut untuk membela kebenaran, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Artinya kalian harus jujur. Dan yang keempat yaitu memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Ya, contoh sikap yang berikutnya yaitu menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, anak-anak, bagi kalian, jika ada orang yang memberi saran, memberi masukan, jangan marah. Kita tidak boleh marah. Kita harus menerima dengan lapang hati, dengan hati terbuka. Karena biasanya orang yang memberi saran atau nasihat itu tujuannya untuk diri kita agar kita lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Jadi jangan sampai kalau ada yang teman kita memberi saran atau nasihat kita marah, apalagi kalau orang tua kita yang menegur atau memberi saran sampai kita marah-marah. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi biasakan kita menerima saran dari orang lain itu dengan hati terbuka. Selanjutnya yang kelima yaitu menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak di rumah bisa memahami dan pembelajaran ini menjadi bahan atau masukan untuk anak-anak supaya lebih memahami materi ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, sini Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Nah, tugas kalian sebagai berikut. Carilah teks bacaan, kemudian tentukan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Tentu dengan cara kalian harus membuat peta konsep pertanyaan terlebih dahulu. Ingat anak-anak ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu tuliskan 2 contoh rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, sebelum berakhir, Bapak ingin mengingatkan kembali ya anak-anak, agar anak-anak mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.